Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila hadrati jami azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi, summa ila hadrati jami ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wa jami'il malaikatil mukarrabin wa jami' awliya'i ta'ala min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan ila hadrati sultanil awliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa sultanil awliya Asy-Syaikh Ali Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu wa Syaikh Al-Hadi Naqsyabandi radhiyallahu anhu wa Hujatul Islam Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa Syaikh Al-Imam Al-Busiri radhiyallahu anhu wa jami'i awliya'i tis'ah fi Indonesia kullihim wa jami'i awliya'i ta'ala fi Jombang kullihim wa jami'i masyayikhina wa masyayikhihim wa ila hadrati jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i ahlina wa dhurriyyatina wa talabidina wa tilmizatina wa ashabina wa jami'i man hadara fi majlisina hadha. Syaulillahi lana wa lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi, amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat subuh Masjid Agung Baitul Mukminin rahimakumullah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini Allah memberikan kita kesempatan hadir di masjid mengikuti kajian kitab Ba'da Subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang berkah manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan niat bertaubat kepada Allah, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, dengan niat memperbaiki hati kita, kita hadir mengkaji makalah-makalah Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya gulam, aid nafsaka awalan, summa aid nafsa ghairika, alaika biwaisati nafsika, la tata'adda ila ghairika, wa qad baqiya indaka baqiyatun tuhtaju ila islamina. Ya gulam, wahai murid-muridku, aid nasihatilah nafsaka pada dirimu sendiri awalan, untuk yang pertama. Wahai muridku, nasihati terlebih dahulu dirimu, kemudian nasihatilah selainmu. Terkhusus nasihati hatimu. Jangan mudah kau menilai orang lain. Jangan mudah kau berprasangka buruk pada orang lain. Jangan mudah kau memberikan satu kata-kata nasihat pada orang lain
sementara pada dirimu ada satu bagian hatimu yang sangat butuh untuk diperbaiki. Jamaah rahimakumullah, dalam makalah tersebut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu mengajarkan kepada kita agar kita sesering mungkin menasehati diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum kita menasehati orang lain. Kita itu kayaknya lebih sering memberikan nasihat, memberikan pitutur pada orang lain daripada sering memberikan nasihat, memberikan mau'izah, memberikan pitutur pada diri kita sendiri. Ini ibu-ibu kalau ngaca, kalau mau dandan, mau ngaca itu sempatkan dulu 5 menit atau mungkin berapa menit untuk memberikan nasihat pada diri sendiri. Kita diajarkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani agar kita sering menasihati diri kita terlebih dahulu, baru kita nasihatin orang lain. La tata'adda ila ghairika wa qad baqiya indaka baqiyatun tuhdaju ila islamiha. Padahal dalam diri kita ini ada satu bagian, ada satu sifat, ada satu akhlak yang sangat membutuhkan untuk kita perbaiki, yakni hati kita. Hati kita ini harus kita sering-sering kita nasihati. Ada orang lewat, kadang di pikiran sama hati sering suudzon. Kita nasihatin, pikiran, hati jangan mudah suudzon sama orang lain. Tetangga dapat nikmat, kadang hati dan pikiran sering hasut, rasanya enggak enak. Kok bisa nih tetangga dapat nikmat? Kok bisa tetangga beli mobil baru? Kok bisa nih tetangga bangun rumah megah, bisa rehab rumah? Kadang pikiran sama hati kita ini seringnya hasut. Kita nasihatin, hati, pikiran, jangan hasut. Kita kalau lihat ada, mohon maaf nih, yang sering kadang kita lihat majelisnya ibu-ibu nih, kalau waktu belanja, ini yang dibahas ini, kadang yang ditanya harga sayur berapa, ini jawabannya ini tidak langsung harga sayur, tapi yang disampaikan ini omongan sana, omongan sini, diolah jadi panjang pembicaraannya. Kalau kadang kita lihat orang yang gelagatnya melakukan satu hal yang buruk, contoh tadi, kita nasihatin dulu akal dan pikiran kita nasihatin dulu hati kita. Jangan mudah suudzon, jangan mudah benci sama orang lain. Masya Allah. Itnafsaka awalan summa itnafsa ghairika. Jangan mudah menjustis, jangan mudah kita menuduh orang lain, jangan mudah kita langsung menuduh orang lain, kamu itu harusnya gini, kamu itu harusnya gini, harusnya kamu itu gini. Tapi kadang kita lupa bahwa sebenarnya pada diri kita ini ada satu hal yang sangat dibutuhkan, yang sangat membutuhkan untuk diperbaiki, yakni hati kita. Yang pertama, waihaka anta tarifu kaifa tukhallisu ghairaka. Sungguh celaka dirimu, kamu mengerti bagaimana membersihkan
akhlak orang lain, kamu mengerti bagaimana kamu memperbaiki orang lain, kamu mengerti, kamu pintar, kamu pandai memberikan nasihat orang lain. Wa anta a'ma, namun kamu buta menasihati dirimu sendiri. Kaifa taqudu ghairaka, maka bagaimana kamu bisa menuntun orang lain? Jamaah rahimahullah, ini di Indonesia, mungkin di sekitar kita, ini kebanyakan orang itu lebih senang jadi murid apa jadi guru. Orang itu lebih senang menggurui orang lain daripada menggurui diri sendiri. Orang itu lebih senang nasihatin orang lain daripada nasihatin diri sendiri. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wayhaka, celaka kamu, kamu mengerti bagaimana menasihati orang lain, namun kamu sungguh buta untuk menasihati dirimu. Mana mungkin bisa jamaah rahimahullah orang yang buta memberikan, menuntun orang untuk menuju kepada jalan kebenaran. Itu yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wa haka anta tarifu kaifa tukhalisu ghairak, anta a'ma kaifa taqudu ghairak. Innama yaqudun nasa al-basiru, innama yukhalisuhum minal bahri sabiqul mahmud. Sesungguhnya yang dapat menuntun manusia ini, yang dapat memberikan petunjuk pada manusia ini adalah al-basir, orang yang memiliki kepekaan mata hati, orang yang memiliki al-basir, nurul basirah, cahaya di dalam hati. Beliau, mereka inilah yang bisa memberikan bimbingan pada setiap manusia. Beliau, mereka inilah yang bisa menuntun kehidupan setiap manusia menuju ke kehidupan yang lebih baik. Al-Basir. Jadi kesimpulannya, kita ini oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diajarkan agar kita ini sering menasehati diri kita sendiri daripada kita menasehati orang lain. Nasehatin dulu diri kita, bimbing dulu diri kita. Kalau kita belum mampu membimbing diri kita, belum mampu menasehati diri kita menjadi yang lebih baik, maka disampaikan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang bisa menuntun orang menuju hal yang baik adalah Al-Basir, orang yang memiliki penglihatan nurul basir. Yakni siapa beliau? Orang-orang yang memiliki derajat mursyid kamilun mukammil, seorang mursyid yang kamil, yang sempurna, mukammilun, yang bisa menyempurnakan kepribadian setiap manusia. Jamaah rahimakumullah. Maka di sini kalau kita belum bisa menasihati diri kita sendiri, kita datang aja ke Al-Basir, orang yang memiliki nurul basirah. Kita mohon petunjuk sama beliaunya, kita mohon bimbingan sama beliaunya, karena kita masih buta untuk memberikan nasihat pada diri kita sendiri. Innama yarudun nasu ilallahi azza wa jalla man arafahu, amma man jaulahu kaifa yadullu alaihi, la kalama laka fi tasarrufillahi azza wa jalla. Sesungguhnya yang bisa menunjukkan manusia ini kembali kepada Allah adalah orang-orang yang memiliki ma'rifat. Jamaah rahimakumullah. Siapa orang ahli ma'rifat itu? Kalau bahasa sederhana kita,
orang alim ma'rifat itu adalah orang yang sudah mengenal, mengerti Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan. Orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, orang yang ahli ma'rifat. Dalam kitab Taqribul Usul li ma'rifatillahi war rasul, di situ dijelaskan orang ibadah, atau kalau kita ini yang paling gampang, orang mencari ilmu, orang sholat, orang berzikir, orang ibadah, orang melakukan satu ketaatan, itu pada umumnya dia itu ingin tunji wa tus'ai. Orang itu kalau ibadah pengennya orang ini dijadikan jadi orang yang selamat dan jadi orang yang berbahagia. Orang itu kalau belajar mencari ilmu, kalau masih muda dia pasti ditanya, apa nak cita-citanya nak kalau belajar di sekolah ini? Ya mungkin besok kalau udah besar ingin jadi orang yang berbahagia, yang sukses. Kebanyakan jawabannya seperti itu. Itu waktu masih muda. Kalau sudah sepuh, sudah tua, ditanya, kenapa Pak kok sering ngaji, kok sering hadir di majelis taklim? Pasti jawabannya, ya besok kalau mati biar masuk surga. Sudah beda lagi. Tapi yang jelas dalam kitab tersebut dijelaskan orang itu kalau mencari ilmu, melakukan satu ketaatan, melakukan satu ibadah, kebanyakan orang tujuannya tunji wa tus'ik. Dia pengen jadi orang yang selamat, dia pengen jadi orang yang bahagia. Namun seharusnya orang mencari ilmu, orang melakukan satu ketaatan, tujuannya ini minal maqam ilal maqam, dari satu kedudukan sampai satu kedudukan. Satu, dia ibadah, dia taat, niatnya taubat kepada Allah. Setelah taubat dia naik satu maqam, salik. Setelah salik dia naik satu maqam, namanya muraqabah. Setelah muraqabah dia naik satu maqam, namanya ma'rifat. Setelah ma'rifat dia naik satu maqam, namanya fana. Setelah fana dia naik satu maqam, namanya baqa. Setelah baqa dia pada satu posisi maqam kamilul mukammil yang disebut dalam Al-Quran waliyan mursyida. Dia melakukan satu ketaatan, tujuannya murni bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan satu ibadah tujuannya murni hanya untuk agar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimahullah, al-basir atau orang yang ma'rifat kepada Allah adalah mereka, beliau-beliau yang melakukan satu tahapan-tahapan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sholat, hadir di majelis taklim, berzikir, sholat sunnah, puasa, sedekah, semua tujuannya agar kita besok masuk surga, agar kita besok jadi orang yang bahagia, jadi orang yang selamat. Mohon maaf, kadang pengusaha-pengusaha itu kalau sedekah itu kadang dalam hati kecilnya dia punya tujuan, ini sedekah sajalah biar nanti usahanya tambah lancar. Sedekah sajalah nanti biar rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah sajalah biar karirnya lebih meningkat. Ini kadang ada orang yang dalam hati kecilnya tujuannya seperti itu.
Namun kalau dalam maqam-maqam ahli tariqah, bersedekah tujuannya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi jamaah rahimahullah, dalam kitab ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beliau berkata, innama yarudun nasa ilallahi azza wa jalla man arafah, yang bisa memberikan bimbingan orang ini menuju kepada Allah adalah orang yang memiliki maqam ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau belum bisa menasehati diri kita sendiri, kita masih buta untuk berusaha memperbaiki diri kita sendiri, maka dianjurkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani untuk mendekati beliau-beliau, mendekati mereka-mereka yang dalam maqam ma'rifat, sehingga agar kita mendapatkan bimbingan dari beliau ahli ma'rifat. Disampaikan Syekh Abdul Qadir Jailani, "Itnafsaka, nasihati dirimu sendiri. Kalau kamu tidak mampu, dekati orang yang ahli makrifat. Minta bimbingan sama beliau, orang yang ahli makrifat. Terus dekati beliau hatta tuhibbahu wa ta'mala lahu la li ghairi." Sampai kamu ini mencintai Allah dan beramal karena Allah. Wa takhafa minhu la min ghairi, sampai dalam hatimu ini takut kepada Allah, bukan takut pada selain Allah. Masya Allah. Jamaah rahimahullah, diajarkan Syekh Abdul Qadir Jailani mendekati orang yang ahli ma'rifat sampai kita ini mencintai Allah, sampai kita ini beramal karena Allah, sampai kita ini takut kepada Allah, bukan takut pada selain Allah. Jamaah rahimahumullah, kita itu kadang sering diuji, lebih demen sama dunia daripada demen sama agama. Lebih takut kalau harta kita hilang daripada kita takut kehilangan Allah di dalam hati kita. Kita itu sering diuji. Ini contoh, kalau ada tawaran, ini bapak ini pilih mana? Uang yang didapat, yang dia berikan dari orang soleh, sama yang diberikan, yang dihadiahkan dari orang yang tidak soleh. Kita dapat hadiah dari orang yang soleh tapi jumlahnya sedikit, atau kita memilih hadiah yang banyak, yang besar, tapi dapatnya dari orang yang tidak soleh. Kita kadang sering diuji, ini ada harta sedikit, ini berkah. Oh jangan, ini sedikit, lebih baik ambil yang di sebelah sono. Yang di sebelah sana jumlahnya banyak, ya sedikit-sedikit gak berkah, gak masalah, yang penting jumlahnya banyak. Masya Allah. Kadang kita diuji dalam hal-hal seperti itu. Jamaah rahimahumullah, dekati orang yang ahli ma'rifat, dekati beliau-beliau yang memiliki kedudukan ma'rifat, karena beliau-beliau inilah yang bisa membimbing kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau-beliau ini, orang ahli ma'rifat ini, berbicara, menasehati itu tidak dengan lisan, namun dengan hati. Hadza bil qalbi yakunu la bi qalqalatil lisan. Beliau menasihati dengan hati, tidak menasihati dengan lisan. Hadza fil khalwah yakunu la fil jalwah. Beliau menasihati dalam kesendirian kita, tidak menasihati dalam terang-terangan seperti ini. Ini yang dinamakan bimbingan daripada orang yang ahli ma'rifat. Idza kana at-tauhidu babad dar wa syirku dakhilud dar.
ketika tauhid itu sudah baik, karena kita dapat nasihat dari orang yang ahli ma'rifat, maka tauhid kita menjadi tauhid yang baik. Maka tauhid kita babadar, ada di dalam rumah dan ada di pintu rumah. Itu bahasa sastranya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Kadang kita itu lebih sering tauhid kita itu hanya pada lisan kita. Kita itu lebih sering lisan kita mengatakan takwa, namun hati kita tidak bertakwa. Kita itu lebih sering lisan kita bunyi alhamdulillah, namun hati kita tidak bunyi alhamdulillah. Jamaah rahimahumullah, kita itu lebih sering lisan kita sama hati kita ini tidak sama. Contoh, kalau ada orang datang deketin kita, silaturahim ke rumah kita, kemudian tanya kabar, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Namun kadang dalam hati, aduh gimana nih, masalah nggak selesai-selesai. Tapi lisannya alhamdulillah, tapi hatinya ya tadi berpaling, tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimahumullah, yang bisa menata kita, yang bisa memberikan bimbingan kita agar lisan dan hati kita ini sama. Lisan kita bunyi alhamdulillah, hati kita juga bersyukur. Yang bisa membimbing adalah beliau-beliau yang dalam maqam ma'rifat, beliau-beliau yang memiliki maqam waliyan mursyidan kamilun mukammil, seorang wali mursyid kamil sempurna dan mukammilun yang bisa memberikan bimbingan pada hati kita, pada kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla berkata dalam hadis qudsi, ya bani Adam, khairi ilaika nazilun wa syarruka ilayya shahidan. Wahai anak Adam, kebaikanku aku turunkan kepadamu, sementara keburukanmu kau suguhkan kepadamu. Ini kaitannya dengan agar lisan kita dan hati kita ini satu connect, sama, agar lisan dan hati kita ini sama. Masya Allah, ini ajaran yang sangat hebat yang disampaikan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang mudah-mudahan meskipun kita belum bisa dengan berkahnya kita mengkaji kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini, kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai Adam, kebaikanku ini selalu aku turunkan kepadamu, namun mengapa keburukanmu selalu kau berikan, kau sampaikan kepadaku? Allah itu dalam hal kebaikan sering diberikan kepada kita. Kita itu sering mendapatkan kebaikan yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita sangatlah banyak. Namun kita itu kadang sering justru melakukan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih nikmat yang begitu banyak pada kita, namun kita ini seringnya mensuguhkan keburukan kepada Allah. Diberi kesehatan tidak kita gunakan untuk taat ibadah kepada Allah. Diberi rezeki yang banyak tidak kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Insyaallah. Jamaah rahimahumullah, sehingga kondisi-kondisi seperti itu adalah kondisi yang kurang baik, kondisi yang patut dibenarkan,
kondisi yang patut dan dinasihati oleh mereka-mereka ahli makrifat. Jamaah rahimakumullah, kira-kira kita seperti itu. Kita lebih sering sedih, lebih sering merasakan berat hati daripada kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih sering berat hati, kalau dalam bahasa Jawa ngersulo, daripada kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal nikmat yang Allah turunkan kepada kita ini lebih banyak daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang Allah turunkan kepada kita ini lebih banyak, namun kita itu sering menghadirkan, menyuguhkan, memberikan keburukan kepada Allah. Kita dikasih kebaikan oleh Allah, namun justru kita malah melakukan keburukan kepada Allah. Ini satu akhlak, satu perilaku yang patut diperbaiki, yang patut dinasihati. Siapa yang bisa menasihati? Beliau orang-orang yang ahli makrifat. Beliau orang-orang yang dalam maqam waliyan mursyidah kamilun kamil. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, dalam taklim kita pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan satu hidayah pada kita sehingga kita bertemu dengan beliau-beliau orang yang ahli ma'rifat, bertemu dengan beliau-beliau yang menunjukkan kita satu maqam menuju satu tahap kedudukan, satu maqam sampai kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang jelas sering mungkinlah kita ini nasihati diri kita sendiri daripada kita menasihati orang lain. Mudah-mudahan keterangan ini menjadikan ilmu yang berkah manfaat. Dengan bertambahnya ilmu, mudah-mudahan bertambah pula ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah pula kemakrifatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah pula petunjuk kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim min fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim min fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafaminkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad